wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Billy Nugroho dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara instalasi Windows XP di PC. Jadi yang pertama-tama yang kita butuhin itu pertama laptop atau PC. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya laptop atau PC, nggak mungkin kalian bisa menginstal Windows XP. Jadi seenggaknya kalian punya laptop di rumah atau PC pribadi. Kedua yaitu kalian memerlukan hard disk eksternal atau flash disk ataupun CD, itu bisa yang mana aja bisa dipilih, tapi harus ada salah satu dan ukurannya jangan terlalu kecil karena dikhawatirkan bakal gak muat filenya. Yang ketiga itu stop kontak. Tentunya stop kontak diperlukan karena kita nggak mau kalau misalnya lagi instalasi tiba-tiba laptop atau PC-nya mati terus komputer kita jadi error gitu. Jadi nggak bakal kita mau, jadi kita harus ada stop kontak. Nah, pertama kita langsung buka aja filenya. Saya sudah punya file simulasi buat instalasi Windows XP di sini. Kita buka langsung. Nah, pertama kita akan menemukan layar yang layar biru. Kita dikasih 3 pilihan. Yang pertama itu untuk men-setup Windows XP atau menginstal format itu kita bisa tekan enter. Yang kedua itu kita dikasih opsi buat memperbaiki instalasi, mungkin ada kita kena virus atau apapun, kita bisa memilih yang kedua. Yang ketiga itu kita jika nggak jadi gitu, nah di sana kita bisa mencet F3. Nah untuk sekarang karena saya akan menjelaskan, jadi saya akan memencet enter. Nah selanjutnya kita ditampilkan dengan agreement atau perjanjian antara kita dengan perusahaan Microsoft. Nah, apa sih ini fungsinya? Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kita lakukan yang mungkin melanggar hukum, Microsoft itu tidak bertanggung jawab karena segala hal yang dilakukan oleh kita, meskipun menggunakan produk mereka, itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Nah, sekarang kita tinggal pencet F8 aja untuk menekan I agree atau saya setuju. Kita pencet F8. Nah, sekarang kita ditampilkan lagi apa aja nih yang ini. List itu yang ada di sini itu partisi-partisi atau file apa ya, drive yang ada di komputer kita. Nah, kita lihat di sini ada 2 drive. Yang pertama itu C dan D. Nah, kita kalau misalnya biasa menyimpan di D, berarti kita mau menginstal itu di C agar file-file yang kita sudah buat sebelum itu nggak hilang. Nah, sekarang saya pencet aja untuk partisi itu C-nya, pencet enter. Nah, ada lagi pilihan, kita bisa memformat partisinya atau menggunakan NTFS atau FAT. Bedanya apa sih NTFS sama FAT itu? Bedaannya itu lebih ke umurnya. Kalau misalnya NTFS itu lebih ke modern, lebih baru lagi, dan kelebihannya NTFS itu kecepatan dalam memindahkan datanya itu lebih cepat. Kalau FAT juga sama, cuma ya itu lebih lama karena emang modelnya lebih lama juga. Nah, sekarang saya mau menggunakan aja NTFS dan menggunakannya yang quick karena saya nggak punya terlalu banyak waktu. Bedanya apa yang quick sama yang nggak ada? Karena ada 2 nih, ada yang ada tulisannya quick, ada yang nggak ada. Bedanya itu kalau misalnya yang quick itu seperti namanya itu prosesnya lebih cepat, tapi biasanya ada beberapa file yang nggak ke format karena nggak menyeluruh. Jadi kalau misalnya mau menyeluruh ya pakainya yang udah quick. Cuma kalau misalnya kita punya waktunya kepepet, pakainya yang quick aja. Karena sekarang saya pencet yang quick aja. Nah, sekarang proses loading dulu, open setup Windows-nya. Sekarang kita ditampilkan lagi dengan opsi regional and language options. Apa sih regional and language options? Berkenaan dengan namanya, regional and language options itu hal yang ditampilkan Windows untuk memberikan personalisasi kepada kita buat menentukan zona dan bahasa yang ingin kita gunakan di dalam komputer. Nah, sekarang saya mau menggunakan bahasa English United States aja karena saya bisa bahasa Inggris. Karena kata guru saya juga
untuk memfamiliarisasi diri kita dengan istilah-istilah yang ada di komputer, kita sebaiknya menggunakan bahasa Inggris. Nah, disarankan untuk digunakan itu Inggris dari Amerika karena lebih mudah dipahami. Kita pencet apply, dan oke saja, langsung kita pencet next. Nah, di sini kita dikasih lagi kolom buat menuliskan nama dan organisasi kita. Ini tuh gak wajib atau optional, kita bisa isi atau bisa enggak, tapi karena ini untuk contoh, jadi saya isi aja namanya di organisasi, saya kosongkan saja. Next. Nah, selanjutnya kita mendapat lagi kolom untuk memasukkan produk key. Produk key itu apa sih? Produk key itu nomor yang digunakan Microsoft untuk memastikan originalitas dari produk mereka yang digunakan. Jadi misalnya tuh saya membeli sebuah produk Microsoft, tapi produk itu tuh nggak original, ya kita nggak bakal punya produk key. Nah, untuk memastikan original itu kita bakal dikasih produk key. Berhubung ini cuma simulasi, jadi saya memasukkan aja secara asal ya produk itu. Biasanya produk itu yang asli itu gabungan dari huruf dan angka. Next. Nah, sekarang ada muncul lagi nama komputer kita. Nah, ini kenapa sih ada huruf-huruf kayak gini? Itu udah default dari komputernya. Entah kenapa kayak gitu, tapi kita bisa hapus saja. Langsung di sini ada juga opsi buat kalau misalnya kita mau bikin password gitu. Kalau misalnya kita ngerasa gak aman, takutnya ada yang buka-buka komputer kita secara gak bertanggung jawab, kita bisa menggunakan password untuk mengamankan file-file kita. Ini juga berguna apalagi kita kalau misalnya di dalam lingkungan kerja yang dikelilingi oleh banyak orang, dan mungkin orang itu bisa membuka komputer kita dengan ya mungkin niat yang tidak baik, kita bisa menggunakan password. Passwordnya bebas, mau menggunakan angka, huruf apapun bebas. Saya sip. Ke depan pilih lihat. Jika tadi. Next. Oh, do not match. Kok sama aja? Oh iya, sama. Ini aja lah. Simple aja. Satu. Nah, selanjutnya kita ada opsi buat ngatur tanggal dan waktu komputernya. Nah, saya mau nyamain aja dengan waktu saya sekarang, itu GMT plus 7 atau yang sama dengan Bangkok. Nah, next. Langsung kalau udah beres, kita langsung dikasih layar untuk finalizing installation atau menyelesaikan instalasi. Jadi kita tinggal tunggu aja sampai beres. Nah, sekarang ada pilihan buat network settings. Network settings itu ngatur jaringan. Kalau misalnya kita punya apalagi di lingkungan kerja tuh ada beberapa komputer yang di daerah yang sama tuh, kita mau disambungin, jadi kalau ada file yang mau di share jadi gampang gitu, kita bisa mengatur di sini. Tapi kebetulan saya nggak mau di networking, jadi pencet custom setting saja dan klik next. Kita bisa pencet, ada pilihan di sini kalau misalnya kita mau install driver buat printer, buat internet, buat network yang lain, bisa kita tinggal pencet saja. Nah, ini juga kalau misalnya kayak tadi mau disambungin sama komputer yang lain bisa, kita klik next lagi. Nah, kalau udah gini kita tinggal tunggu loading lagi sampai beres. Gampang kan? Menginstal Windows itu tidak susah. Kebetulan saya sudah ada pengalaman menginstal beberapa sistem operasi selain Windows, jadi ya tidak terlalu sulit lah. Lagi beres, 2 jam lagi. Ayo, you can do it. Iya mas. Sip. Nah, kalau udah gini komputernya akan restart dan langsung masuk ke Windows XP-nya. Berarti kalau gini nanti akan ada layar yang menunjukkan bahwa kita sudah berhasil instalasi. Nah,
Kalau udah muncul layar seperti ini, berarti kita sudah berhasil menginstal Windows XP. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.